Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel YouTube saya, Jihan Fadilah. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teori semiotik pada karya sastra. Apa itu teori semiotik? Semiotik adalah ilmu tanda, yaitu metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Tanda-tanda terletak di mana-mana, kata adalah tanda. Demikian pula gerak isyarat, lampu lalu lintas, dan sebagainya. Zoes dalam kajian 2009 halaman 162. Tanda-tanda yang diuraikan oleh Pirch dalam Indriani 2008 31 sampai 35 meliputi 3 jenis, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Jadi, dengan kata lain, semiotik sastra mengkaji tentang tanda dan petanda yang ada dalam suatu karya, di mana tanda-tanda tersebut membangun makna-makna tertentu. Nah, di dalam semiotik itu terdapat 3 jenis tanda, antara lain yang pertama adalah ikon. Ikon adalah suatu gambaran dalam bentuk linguistik ataupun bentuk citra atau image. Ikon ini merupakan tanda yang mengandung kemiripan rupa, resemblance, yang dengan demikian dapat dikenali oleh pemakainya. Misalnya, pada suatu peta atau lukisan memiliki hubungan yang ikonnya dengan objeknya sejauh adanya keserupaan di antara keduanya. Berikutnya yang kedua yaitu indeks. Indeks adalah tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal antara representamen dengan objeknya. Sifat hubungan antara tanda dan objeknya itu merupakan suatu hubungan sebab akibat. Misalnya jejak telapak kaki di atas permukaan tanah. Itu pun merupakan indeks dari seseorang yang telah melewatinya di sana. Ketiga yaitu simbol. Simbol adalah sesuatu yang dapat menyimbolkan dan mewakili ide, pikiran, benda, namun acuan pada objeknya bukan karena kemiripan atau hubungan sebab akibat, tetapi merupakan kesepakatan sosial. Misalnya, jika kita melihat ada bendera yang berwarna kuning ataupun putih yang dipasang di sudut jalan, kita mengerti bahwa ada orang yang meninggal. Hubungan langsung antara bendera kuning dan dengan orang yang meninggal itu tidak perlu ada bendera yang dipasang di sudut jalan, dan warna dari bendera harus berwarna kuning ini merupakan hasil konvensi yang arbiter. Nah, sekarang kita akan coba menganalisis suatu karya sastra dengan pendekatan semiotika. Kita lihat tanda-tanda apa saja yang disisipkan pada sebuah puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Nah, pada puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, tanda-tanda yang muncul berupa kalimat, karena tanda bukan hanya sebuah kata, tetapi juga bisa ditunjukkan pada kalimat. Nah, apa saja sih kajian semiotiknya? Nah, ikon pada puisi Hujan Bulan Juni terdapat pada bait tidak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Bait ini sebagai petanda hujan sebagai kasih sayang, berarti ketabahan, kesabaran dari hujan agar tidak turun ke bumi dalam bulan Juni. Juni adalah bulan musim kemarau, mustahil hujan turun di bulan Juni. Maka mengandung makna tentang ketabahan, kesabaran seseorang untuk tidak menyampaikan sayangnya juga rindunya pada orang yang dicintainya. Selanjutnya terdapat pada bait tidak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Bait ini sebagai petanda arif, sebagai ikon cerdik, pandai.
Nah, di sini ditandai sebagai dia yang pandai menyembunyikan rasa sayang rindunya pada orang yang dicintai. Yang kedua yaitu indeks. Indeks dari puisi Hujan Bulan Juni terdapat pada bait dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Hubungan sebab akibatnya yaitu jejak-jejak kaki yang terhapus oleh rintikan hujan-hujan yang turun. Nah, pada bait ini menggambarkan seperti ingin menghapuskan keraguan prasangka jelek yang hinggap di hatinya dalam menanti orang yang dicintainya. Yang ketiga, simbol. Simbol yang terdapat pada puisi Hujan Bulan Juni adalah pada bait dibiarkannya yang tak terucapkan, diserapkan akar pohon bunga itu. Nah, pada bait ini sebagai simbol kerinduan, di mana membiarkan rasanya selama ini tanpa diucapkan, biar dimengerti sendiri olehnya sehingga berbuah manis. Nah, itu dia kajian semiotik pada puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.